Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri, Sinta Bella, dan teman-teman saya, Grace Eiren, Patricia Elok, Doni Aditya, dan Dodi. Di sini kami akan membahas topik yang ke-8 dan yang ke-9, yaitu mendeskripsikan terjadinya proses transpirasi dan gutasi dan menjelaskan proses pertukaran energi pada tumbuhan. Lanjut, proses transpirasi sendiri diawali dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil pada tumbuhan menuju ke rongga antarsel yang ada di dalam daun. Sel-sel yang menguapkan air menuju rongga antarsel akan mengalami kekurangan air sehingga potensial airnya menurun. Pada saat mengalami kekurangan ini, maka akan terus diisi oleh air yang berasal dari kilem tulang daun. Kemudian, tulang daun akan menerima air dari batang dan batang menerima dari akar, dan seterusnya. Lalu, uap air yang sudah terkumpul dalam rongga antarsel akan terus menetap dalam rongga antarsel tersebut, selama stomata pada epidermis daun tidak membuka. Jika stomata membuka, akan ada penghubung antara rongga antarsel dengan atmosfer. Selanjutnya yaitu proses gutasi. Adapun proses gutasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran atau penetesan air melalui lubang-lubang di tepi daun. Yang kedua, berlangsungnya pada malam hari. Yang ketiga, lubang-lubang tersebut yaitu hidatoda atau emisaria di mana terdapat jaringan epitema di dalamnya. Adapun mekanisme dalam proses gutasi pada tumbuhan yaitu sebagai berikut. Pengeluaran air melalui gutasi terjadi akibat adanya tekanan positif akar. Meskipun ketika laju transpirasi rendah, akar terus menyerap air mineral sehingga air yang masuk ke jaringan lebih banyak daripada yang dilepaskan keluar. Kondisi yang tidak mendukung terjadinya tekanan akar seperti suhu dingin, tanah kering, dan kekurangan mineral juga dapat mempengaruhi proses gutasi. Reaksi umum pada proses fotosintesis yaitu 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. 6CO2 yaitu untuk reaksi gelap, sedangkan 6H2O untuk reaksi terang, dan C6H12O6 adalah hasil reaksi gelap, sedangkan 6O2 yaitu hasil reaksi terang. Pada gambar di atas, air yang terdapat di dalam tanah diserap oleh akar, kemudian diangkut oleh pembuluh xilem ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Kemudian karbon dioksida yang ada di lingkungan diserap oleh daun melalui stomata. Kemudian klorofil pada daun menyerap cahaya matahari, kemudian menghasilkan karbohidrat atau glukosa, dan oksigen yang kemudian dilepaskan ke lingkungan kembali. Proses fotosintesis berlangsung dalam dua proses, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi tiga proses yang berlangsung di dalam membran tilakoid, yaitu pigmen fotosintesis menyerap cahaya dan melepaskan elektron yang akan masuk ke transport elektron. Bersamaan dengan itu, terjadi fotolisis air atau pecahnya molekul air menjadi oksigen, ion-ion hidrogen atau H+, dan elektron. ATP dan NADPH terbentuk. Pigmen fotosintesis yang melepas elektron menerima kembali elektron dari molekul air sebagai ganti elektron yang hilang. Selanjutnya yaitu ada reaksi gelap. Seperti namanya, reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya untuk prosesnya dan juga tidak memerlukan klorofil. Reaksi gelap menggunakan ATP dan NADH, hasil dari reaksi terang, serta merupakan sumber energi yang digunakan untuk reaksi gelap. Sekian
Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3, kurang dan lebihnya, terima kasih.